Games-nya mudah sih menurut saya. Pasti mudah rekan-rekan semua pasti pada bisa semua. Nah, games-nya adalah tebak gambar. Nah, ini ada contohnya. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak ini? Jadi ada beberapa gambar yang akan tersusun untuk menjadi satu atau dua kata. Kira-kira ketebak nggak ini? Ini ada buku, ada buah ceri, dan ada kata TA. Ada yang tahu ini apa? Bisa di chat atau langsung aja. Wah, udah ada yang jago-jago tuh. Ada nama Pak Novan. Ya, buku cerita, bener ya. Ini contohnya aja. Buku cerita. Nah, yang kedua nih, ini masih contoh ya. Ada yang tahu ini apa? Daun pandan. Nah, betul, daun pandan. Kurang lebih kayak gitu ya, rekan-rekan ya. Nah, kita mulai ke soal beneran ya, loh. Jadi kompetitif. Enggak. Ini just for fun aja. Nah, kira-kira adakah yang tahu ini? Kayaknya Iga bakar. Iga bakar. Iga bakar. Iya. Suppliernya disebut nggak? Suppliernya. Udah pasti yang punya kota wisata, dapur Iga. Oke, next ya. Nah, ini aku kasih clue tambahan nih. Clue tambahannya ini nama negara. Jamaika. Iya, betul sekali. Nah, ini nih. Kira-kira ada yang bisa tebak? Belum dewasa. Kalau kita kayaknya udah dewasa semua ya. Apa terlalu dewasa? Salah. Nah, ini dua sebelum terakhir. Agak tricky. Buka dokumen. Betul. Tapi Pak Jago nih. Wah, iya. Buka buku. Buka Oh iya, kuman. Hanya jadi Kuman ya. dokumen. Buka dokumen. Corona. Yang terakhir. Sebelum kita mulai. Nah, ini dia. Nah, bener, Ber. Ini susah nih. Ini susah ada. Oh, dari atas dulu kesen. Ambil Kesempatan. Luar biasa. Yeay. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah berpartisipasi. Lumayan kita seru-seruan mengasah otak sedikit di malam hari setelah makan malam ya. Oke, iya. Tanpa berlama-lama lagi, kita hari ini langsung aja mau masuk ke materi kita. Hari ini kita akan membahas tentang keluarga abad 21. Ketika dunia pendidikan bertemu dengan kehebatan teknologi. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah memiliki anak juga agak was-was nih. Ke depan dunia bakal lebih terpapar dengan berbagai hal yang berbau teknologi. Ada metaverse sekarang juga. Terus gimana sih cara kita mendidik anak-anak kita di zamannya mereka nanti? Nah, oleh karena itu hari ini kita sudah ada kedatangan dua pemateri kita yang kece-kece. Yang pertama ada Mas Moko dan yang kedua ada Kak Tasya. Hai Mas Moko dan Kak Tasya. Oke, untuk yang pertama aku serahkan langsung ke Mas Moko untuk materinya. Aku stop share ya, Mas. Oke, terima kasih Berta. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya dan juga nanti setelah ini ada Tasya. Saya ingin sharing aja sebenarnya di sini ya untuk hal-hal yang mungkin saya geluti tiap hari di kantor.
Oke, saya izin untuk share screen. Ya, apakah sudah kelihatan ya, Mbak Berta? Sudah kelihatan belum? Aman, Mas. Oke, terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Terus lagi semangat-semangatnya nih untuk apa ya? Untuk sharing, untuk diskusi bareng-bareng. Jadi pada malam hari ini saya ingin sharing tentang nih, judul presentasinya tentang pendidikan abad 21. Mungkin apa namanya? Peserta webinar hari ini kalau yang seusia sama saya mungkin ingat tuh ada apa namanya? Abad 21 itu kayaknya konotasinya bukan terkait pendidikan ya, tapi ada suatu cerita di televisi yang panjang sekali, nggak habis-habis gitu ya. Nah, tapi bukan itu yang ingin saya sharing di malam hari ini, jadi tentang pendidikan di abad 21. Lalu sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, tadi sudah dikenalkan oleh Berta. Nama lengkap saya Eva Triatmoko HS. Saat ini saya dipercaya untuk menjadi Kepala Subdirektorat Peningkatan Reputasi Akademik di UI. Jadi itu satu unit yang mengelola apa namanya ya, mungkin pendidikan jarak jauh, e-learning, terus juga berkaitan dengan inovasi-inovasi di bidang pembelajaran dan juga teknologi. Jadi hari ini ya seperti yang saya ceritakan tadi ini kurang lebih hal-hal yang saya temui sehari-hari di kantor lah ya gitu ya, apa yang akan saya sharing hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan satu pandangan baru tentang pendidikan khususnya di era masa kini. Nah, malam hari ini saya ingin sharing beberapa hal. Jadi yang utama sebenarnya ada 3 gitu ya. Kenapa sih si pendidikan itu sekarang berubah gitu ya? Dari yang dulu kita kenal, mungkin zaman saya kuliah juga masih berasa gitu ya. Kuliah tatap muka di kelas gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai banyak sekali teknologi-teknologi yang dipergunakan untuk proses pembelajaran. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah kira-kira keterampilan apa saja yang dibutuhkan di masa kini ya, dan juga nanti ke depannya kurang lebih diprediksi itu akan seperti apa gitu. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh kita, terus juga keluarga kita, anak-anak kita gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ini khususnya yang terkait ini apa namanya? Teknologi seperti apa yang biasanya dipergunakan atau bagaimana teknologi tersebut dipergunakan di dalam dunia pendidikan. Itu 3 hal yang nanti akan saya sharing. Nah, yang pertama terkait kenapa sih pendidikan itu sekarang, ini kalau saya bicara pendidikan berarti pendidikan formal ya, misalnya kalau konteks saya adalah di perguruan tinggi gitu ya. Jadi ketika saya bicara pendidikan tuh bicara tentang pendidikan formal, dan mungkin cerita saya ini akan banyak konteksnya di pendidikan tinggi. Nah, yang pertama adalah kenapa harus berubah gitu ya. Kenapa perlu berubah pendidikan era sekarang gitu. Jadi pertama terkait kesenjangan gitu. Makin banyaknya kesenjangan yang kita temui di lingkungan sekitar kita. Jadi yang pertama di aspek pendidikan, dari data yang saya kumpulkan tuh mungkin belum sampai 32% itu penduduk di Indonesia bisa berkuliah di perguruan tinggi gitu ya. Jadi ini angka yang cukup ya, bisa dibilang 1/3 penduduk di Indonesia tuh ternyata mereka tidak bisa kuliah gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau yang tadi perguruan tinggi ini saya cuplik saja salah satu data, yaitu terkait siswa-siswa khususnya yang SD dan lebih spesifik lagi yaitu yang memiliki disabilitas gitu. Jadi ternyata tidak sampai 30% tuh siswa SD yang disabilitas itu mereka tamat SD gitu. Jadi ini kesenjangan di bidang pendidikan tuh cukup tinggi lah untuk di Indonesia. Nah, lalu yang kedua terkait dunia kerja. Jadi ada salah satu paper gitu di PricewaterhouseCoopers, katanya Indonesia tuh tahun 2050 akan jadi negara dengan ekonomi terbesar keempat gitu ya. Jadi prediksinya sih bagus gitu ya. Artinya ketika ekonominya sudah bagus, harusnya SDM-nya juga berkualitas. Namun kalau dilihat dari datanya, ternyata di tahun 2021 itu
penduduk Indonesia sekitar 9 juta itu merupakan pengangguran. Artinya mereka tidak lagi bekerja gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang cukup mengkhawatirkan gitu. Padahal katanya kita akan jadi ekonomi terbesar yang harusnya SDM-nya siap untuk bersaing gitu ya di dunia kerja. Nah, lalu yang berikutnya kesenjangan di bidang literasi. Gitu. Kalau kita kita lihat contohnya di salah satu tes PISA yang cukup ngetop gitu ya, Bapak dan Ibu bisa googling PISA itu. Kita bisa lihat bahwa keterampilan membaca anak-anak kita tuh, khususnya anak-anak sekolah dasar menengah itu cukup rendah gitu. Tahun 2008 itu kita peringkat 71. Masih di ini sih peringkat 100 gitu ya, tapi populasinya adalah 76 gitu, kita hampir di bawah. Nah, ini kesenjangan-kesenjangan yang muncul, lalu juga yang berikutnya munculnya disrupsi gitu ya. Kalau biasanya kalau membicarakan disrupsi itu hanya mungkin teknologi ya, tapi tidak hanya itu. Jadi yang pertama mungkin terkait iklim, mungkin Bapak dan Ibu beberapa hari ini juga merasakan ya, rekan-rekan semuanya merasakan. Mungkin kalau ada yang tinggalnya di Ciputat, mungkin katanya itu daerah yang paling panas tuh dalam beberapa hari ini, katanya sampai 36-37 derajat. Itu gangguan juga, disrupsi buat kita. Yang berikutnya juga terkait jumlah penduduk yang makin banyak. Gitu ya. Kita sekarang sudah sampai 8 miliar gitu. Artinya penduduk yang banyak ini nanti dampaknya salah satunya buat ini ya, terkait kompetisi ya, kompetisi dalam hal resources, dalam hal lahan, berbagai macam hal gitu ya. Karena makin banyak orang berarti sedangkan bumi kita segitu-segitu aja itu, jadi makin populasi artinya nanti kompetisi untuk cari makan, cari kerja, terus mungkin cari jodoh itu akan makin sulit gitu ya. Nah, itu menjadi disrupsi buat kita semua. Nah, yang terakhir disrupsi tentu saja yang di bidang teknologi tadi. Adanya digital divide, artinya seiring teknologinya berkembang dengan makin baik, koneksi internet makin baik, tapi ternyata banyak juga daerah-daerah yang ketinggalan terkait misalnya koneksi internet, akses terhadap teknologi, itu yang makin banyak juga yang ketinggalan. Yang udah bagus makin bagus, tapi yang ketinggalan juga akan jadi ketinggalan terus-terusan. Lalu mungkin Bapak dan Ibu, rekan-rekan mendengar bahwa di era media sosial ini banyak sekali yang isu-isu kesehatan mental muncul ya, jadi rasa terisolasi ketika pakai sosial media, terus mungkin banyak remaja-remaja yang merasa stres atau depresi ketika menggunakan sosial media. Gitu. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Dan juga yang terakhir ini yang cukup ini ya. Ini kalau pekerjaan di masa depan ini cukup meaningful buat saya khususnya, karena saya membayangkan nanti anak saya yang usia 5 tahun ini nanti ke depannya akan jadi apa sih? Gitu ya. Mungkin kerjaan dia ketika dia udah lulus kuliah itu akan sangat berbeda dengan apa yang kita alami saat ini, apa yang kita kerjakan saat ini. Nah, dampaknya sebenarnya apa sih semuanya itu gitu ya. Nah, yang pasti dampaknya adalah ketidakpastian gitu ya. Pasti tapi tidak pasti. Gitu. Jadi akan muncul tadi dari gangguan-gangguan disrupsi, terus juga kesenjangan itu. Artinya nanti kita ini hidup di dunia yang makin tidak menentu ya, tidak pasti gitu ya. Oleh sebab itu untuk bisa menghadapi dunia yang tidak pasti tersebut, di mana misalkan tadi pekerjaan tahun-tahun depan tuh kita nggak tahu nanti akan seperti apa gitu ya. Kita juga nggak tahu nanti dampak iklim ini dalam beberapa tahun akan seperti apa, apakah nanti kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu atau enggak. Oleh sebab itu ketidakpastian ini yang menjadi dasar kenapa sih kita dan juga nanti anak-anak kita, keluarga kita tuh butuh keterampilan-keterampilan yang akan nanti membantu kita survive di era yang tidak pasti ini. Apakah ini sesuatu skill yang baru? Mungkin ada beberapa yang baru, ya. Karena misalnya dengan perkembangan teknologi itu ada skill-skill terkait teknologi. Gitu ya. Tapi kalau saya baca-baca mayoritas sebenarnya keterampilan-keterampilan yang dari dulu kita sudah kenal gitu ya. Tapi mungkin dulu tidak terlalu menjadi fokus karena
ini tadi belum ada disrupsi yang cukup besar, terus juga kesenjangan juga masih belum sebesar sekarang. Nah, ini beberapa skill-skill atau keterampilan di di abad 21 yang memang cukup dibutuhkan. Jadi yang pertama terkait literasi dasar gitu ya. Nanti saya akan jelaskan masing-masingnya. Literasi dasar ini maksudnya nanti bagaimana kita atau anak-anak kita tuh menerapkan keterampilan dasar untuk kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikutnya terkait kompetensi dalam hal bagaimana kita menghadapi suatu masalah gitu. Apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, bagaimana menyelesaikan masalah gitu ya. Lalu yang berikutnya juga terkait karakter gitu, kualitas karakter, bagaimana pendekatan kita tuh ketika kita menemui sesuatu yang dinamis gitu ya, lingkungan yang berubah-ubah, bagaimana sih kita secara personal itu menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Nah, ini contohnya. Yang pertama terkait literasi dasar. Literasi dasar itu mungkin kita semua sudah kenal sebenarnya. Jadi yang pertama terkait literasi itu sendiri misalnya membaca, memahami, dan juga menggunakan bahasa tulis. Lalu terkait numerasi, menggunakan angka, berhitung. Lalu ini juga yang cukup cukup penting terkait finansial, bagaimana kita memahami, menerapkan konsep dan juga perhitungan keuangan itu ternyata kita juga butuh di era modern ini. Nah, lalu tidak kalah penting adalah terkait literasi ilmiah, bagaimana kita bisa menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk bisa kita memahami lingkungan, memecahkan masalah sehari-hari kita. Dan yang terakhir terkait literasi atau kecakapan terkait budaya dan juga bagaimana kita berinteraksi di negara gitu ya, bagaimana kita memahami terus juga menghargai manusia, itu juga salah satu kecakapan atau literasi yang dibutuhkan. Nah, lalu yang berikutnya yang juga ini penting adalah kompetensinya. Ini biasanya kalau Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua pernah dengar 4C atau 4C. Ini adalah kompetensi 4C tersebut. Jadi yang pertama critical thinking atau berpikir kritis. Bagaimana kita bisa menganalisis suatu masalah, bagaimana kita mencoba untuk melihat situasi, melihat masalah tersebut, lalu kemudian mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut. Yang berikutnya yang berikutnya adalah kreativitas gitu. Bagaimana kita tuh bisa membayangkan dan juga kemudian mengembangkan cara yang baru atau inovatif untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga adalah terkait komunikasi. Bagaimana kita bisa mendengarkan, memahami komunikasi orang lain, tapi juga bisa menyampaikan sesuatu, baik itu secara lisan, tulisan, maupun nonverbal. Dan yang terakhir terkait kolaborasi. Di sini kita bisa bekerja sama dalam kelompok. Ya. Termasuk bagaimana kita bisa, kalau ada konflik tuh kita bisa kelola dengan baik supaya tidak terjadi pertikaian gitu ya. Nah, ini semuanya sebenarnya berhubungan tadi dengan disrupsi gitu ya. Contohnya misalnya karena penduduk yang makin banyak, makin global, potensi untuk terjadi konflik tuh makin mudah gitu ya, misalnya di masyarakat kita. Nah, ini butuh kompetensi misalnya kolaborasi untuk bekerja sama dengan masyarakat kita supaya tidak terjadi konflik. Nah, itu salah satu contoh hubungannya tadi. Nah, yang terakhir terkait kualitas karakter. Jadi misalkan contohnya adalah curiosity atau keingintahuan gitu ya. Jadi ini hubungannya misalkan dengan keterampilan misalnya bertanya, terus juga keterbukaan pikiran gitu ya. Kita tidak hanya fix terhadap satu pandangan saja, tapi bisa memahami pandangan-pandangan lain. Lalu inisiatif gitu ya, ketika ada suatu masalah atau suatu tugas atau goal gitu, kita bisa lebih aktif untuk bisa mencapai tujuan tersebut, tidak hanya pasif menunggu. Lalu yang berikutnya terkait ini kegigihan gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjaga minat, terus juga kita berusaha untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Gitu. Jadi tidak mudah putus asa gitu ya kalau di bahasa-bahasa awamnya. Lalu juga kemampuan untuk beradaptasi. Bagaimana kita bisa jika ada sesuatu yang berubah, kita mau mencapai tujuan tertentu, tapi ternyata dalam perjalanan tuh ada dinamika dan perubahan gitu ya. Nah, itu bagaimana kita bisa mengubah rencana-rencana atau misalnya bagaimana kita ingin mencapainya.
jika ada sesuatu dinamika baru. Nah, yang berikutnya leadership atau kepemimpinan, gitu. Bagaimana kita bisa mengarahkan atau membimbing, menginspirasi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang sudah kita sepakati. Nah, yang terakhir adalah kesadaran sosial budaya. Jadi di sini kita karena makin global ya, kita sekarang dengan teknologi itu bisa ketemu dengan orang dari belahan dunia manapun, gitu ya. Jadi kita kualitas atau karakter kita untuk bisa sadar bahwa ada budaya-budaya yang berbeda, gitu ya, dan kita bisa berinteraksi dengan orang yang beda budaya itu dengan tepat, gitu ya. Nah, itu sangat dibutuhkan di era global ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah sharing tentang bagaimana peran teknologi. Nah, di sini saya merangkum kurang lebih apa yang yang dilakukan di dunia pendidikan formal, khususnya untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan. Jadi yang pertama terkait memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Jadi di awal tadi kan saya cerita tentang adanya kesenjangan tuh. Banyak yang tidak dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Gitu. Nah, dengan teknologi kita bisa membuka akses dengan lebih luas. Gitu. Sebagai contoh misalnya YouTube. Gitu. YouTube tuh kita bisa pakai untuk berbagi materi-materi belajar, gitu ya. Terus itu bisa diakses oleh siapapun, baik itu dia di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil, gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai untuk memperluas akses pendidikan. Kalau saya ambil contoh, misalnya di tempat saya kerja itu kami membuka mata kuliah secara online sehingga bisa diakses oleh baik itu mahasiswa kami sendiri maupun siapapun dari masyarakat umum, mereka bisa akses itu. Jadi mereka bisa belajar tanpa harus datang ke kampus. Nah, ini juga berhubungan dengan gurunya. Kalau tadi peserta didiknya, akses pendidikan ini juga sangat berguna untuk guru-guru atau pengajar-pengajarnya. Karena kita tahu warga negara kita atau masyarakat kita tuh banyak. Terus tadi ada kesenjangan di bidang pendidikan. Terus juga kualitas guru ini jadi sangat krusial. Nah, kualitas guru itu diharapkan baik, tapi ternyata belum sebaik yang diharapkan. Karena isunya adalah terkait, ini tadi kompetensi gurunya mungkin tidak merata di semua jenjang atau semua daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya teknologi ini kita bisa membuka akses, misalnya guru-guru atau pengajar itu mereka bisa belajar tentang misalnya cara mengajar yang baik, cara menggunakan teknologi dalam mengajar gitu. Mereka tidak harus datang ke suatu tempat, tapi mereka bisa belajar lewat teknologi. Atau contohnya, contoh gampangnya adalah misalnya lewat webinar seperti ini. Nah, lalu kemudian yang kedua, teknologi itu bisa digunakan untuk membantu guru atau pengajar mempelajari cara-cara belajar siswa kita. Jadi saya ambil contoh misalnya, kalau kami di kampus itu punya satu sistem pembelajaran, gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu rekan-rekan pakai juga nih untuk anak-anaknya atau saudara-saudaranya. Misalnya saya ambil contoh Google Classroom, gitu ya. Menggunakan sistem semacam itu, ada banyak data-data yang bisa kita manfaatkan sebagai pengajar untuk membantu murid atau peserta didik. Sebagai contoh misalnya, data-data yang saya maksud itu misalnya berapa lama, contohnya ya, berapa lama si siswa itu dia mengakses kelas online-nya, terus kemudian berapa kali dia nonton video, apakah dia sudah mengumpulkan tugas, apakah dia sudah mengerjakan kuis. Kalau dia mengerjakan kuis tuh dia berapa lama mengerjakan kuisnya. Nah, itu data-data itu semuanya terekam secara otomatis di sistem biasanya. Nah, data itu bisa membantu guru atau pengajar tuh untuk nanti mengintervensi proses pembelajaran. Nah, contohnya gini, misalnya di satu kelas tuh ada siswa yang kok dia nggak pernah login ya, gitu ya. Ketika ini sudah setengah semester berjalan, tapi dia nggak pernah login, dia nggak pernah mengupload tugasnya, mengumpulkan tugas, nggak pernah mengerjakan kuis, gitu ya. Nah, itu bisa membantu si guru untuk kemudian mengintervensi si anaknya.
dia bisa mencari tahu apakah ternyata misalnya isu utamanya misalnya ternyata koneksi internetnya jelek, jadi dia nggak pernah bisa akses, misalnya gitu. Atau misalnya dia ternyata tidak tahu cara menggunakan sistemnya atau platformnya, gitu ya. Atau mungkin yang lebih mendalam lagi, ternyata dia punya disabilitas khusus gitu ya, sehingga misalkan dia tidak tidak bisa mengakses materi belajarnya dengan baik, gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang bisa potensi teknologi untuk membantu proses pembelajaran. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan produktivitas guru, gitu ya. Karena sebagai contoh tadi misalnya kuis, gitu ya. Kuis itu kalau dia pilihan ganda, ketika menggunakan sistem nanti nilai bisa langsung keluar, gitu ya. Tidak perlu ada koreksi. Gitu. Kalau zaman saya dulu waktu SD kebetulan ibu saya guru, gitu ya. Saya sering membantu ibu saya untuk memeriksa jawaban ujian. Caranya adalah ada lembar jawaban ujian, lalu kemudian saya dikasih kertas, dibolong-bolongin tuh pakai obat nyamuk gitu ya. Jadi ketika saya taruh tuh di lembar jawaban, saya bisa tahu, oh ini soal yang ini salah gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya pekerjaan yang penting tapi tidak penting. Tidak penting maksudnya itu bisa digantikan oleh mesin gitu ya. Nah, oleh sebab itu sebagai contoh tadi kuis online itu bisa menggantikan proses penilaian yang biasanya dilakukan oleh pengajar. Nah, karena udah digantikan, jadi pengajar tuh bisa lebih fokus, misalkan nanti dia fokus untuk merancang proses pembelajaran untuk meningkatkan tadi, misalnya untuk bisa meningkatkan keterampilan misalnya berpikir kritis gitu ya. Nah, nanti pengajar tuh bisa fokus untuk merancang kegiatan untuk merangsang keterampilan berpikir si siswanya itu. Nah, ini adalah beberapa potensi yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi untuk proses pendidikan. Nah, yang berikutnya ini terkait teknologi-teknologi yang bisa dipakai. Jadi banyak teknologi yang bisa dipakai. Saya tidak akan membahas satu persatu, ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau Bapak dan Ibu rekan-rekan lihat di tengah ini ada additional tools yang perlu atau diperlukan untuk meningkatkan karakter dan juga kompetensi. Jadi meskipun teknologi tadi bisa membantu kita untuk berbagai macam hal, tapi teknologi saja sebenarnya tidak cukup. Jadi ada proses di mana kalau proses pendidikan itu selalu melibatkan antara adanya interaksi, gitu ya. Nah, interaksi ini bisa dengan interaksi dengan mesin, dengan teknologinya, tapi juga interaksi antar manusianya. Gitu ya. Jadi teknologi itu bisa membantu kita, tapi mungkin ada hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh teknologi di saat ini. Nah, nanti setelah ini akan ada disambung oleh Tasya, nanti akan cerita tentang hubungannya pendidikan dan juga dengan pengasuhan gitu ya. Nah, karena di akhir pesan saya ini sebenarnya teknologi itu penting untuk proses pendidikan gitu ya. Saya merasakan kalau di kampus tuh ketemu dengan dosen, ketemu dengan mahasiswa tuh mereka senang menggunakan teknologi, mereka juga merasakan manfaatnya untuk belajar dengan teknologi gitu ya. Tapi ternyata di balik itu ada yang lebih penting gitu. Jadi proses pendidikan itu sendiri juga penting. Dan kalau tadi saya bicara pendidikan itu di lingkup formal, pendidikan yang informal pun juga jauh lebih penting gitu ya. Kalau kita lihat justru nanti di era modern saat ini, pendidikan di lingkup keluarga itu juga memegang peranan penting gitu ya. Jadi sudah bukan zamannya tuh kita memisahkan antara pendidikan di sekolah dan juga di keluarga. Itu harusnya sebagai satu kesatuan yang kita lihat sebagai usaha kita untuk tadi mengantarkan rekan-rekan kita, anak-anak kita untuk ke era baru yang mungkin nanti akan penuh dengan ketidakpastian.
Oke, saya rasa itu saja sharing saya di malam hari ini. Nanti setelah ini bisa ada sesi diskusi atau tanya jawab yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Berta. Oke, makasih Mas Koko penjelasannya. Ternyata menarik banget ya. Teknologi itu hanya sebagai tools gitu ya Mas ya. Sebenarnya core-nya sendiri itu pendidikan yang menghasilkan kualitas karakter dan kompetensi anak-anak yang tadi sudah Mas Moko sebutkan. Nah, mungkin bagian ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Tasya dari sisi psikologi. Silakan Kak Tasya. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom chat aja ya. Terima kasih. Silakan Kak Tasya. Makasih Berta. Baik Bapak dan Ibu. Panggilnya ini aja ya, rekan-rekan. Baik, saya juga berterima kasih atas kesempatannya berbagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita sharing ya. Jadi apa yang biasanya apa yang sudah saya pelajari dan juga sudah saya baca gitu dan sering saya bagikan pada beberapa pertemuan gitu dengan orang tua. Mudah-mudahan malam hari ini kita juga bisa saling berbagi nanti kelak ya. Oke, jadi tadi kayaknya Moko udah jelasin cukup panjang tentang pendidikannya gitu, apa namanya, dunia yang berubah tadi. Nah, ini mungkin yang disebarkan di caption yang Bapak Ibu terima sehingga mengikuti acara hari ini tuh ada kayak percakapan ya antara anak dan orang tua yang mungkin anaknya baru pulang sekolah gitu. Gimana kegiatan hari ini? Terus tiba-tiba anaknya nyeletuk, oh bisa baca aja atau lihat aja di Instagram story-ku atau gimana gitu. Jadi betapa teknologi memang udah ada di dalam diri anak-anak kita gitu. Sebelumnya mungkin yang belum kenal kita kenalan dulu. Aku Tasya, nama panjang aku Natasha Dotulong. Profesiku adalah psikolog pendidikan. Saat ini aku punya seorang anak bernama Francis, usianya 5 tahun. Dan kesempatan ini aku bagikan 2 hal ini aja. Jadi nanti kita bisa banyak diskusi setelah ini terkait dengan pendidikan keluarga abad 21 tuh tadi ya, kayak yang Moko udah jelaskan tadi. Lalu bagaimana caranya kita bisa mencapai kompetensi dan kualitas karakter tadi gitu. Kalau literasi dasar tadi kan udah dibahas ya bahwa itu sebenarnya ada sih di sekolah gitu. Ya kita dari rumah juga bisa membantu, tapi di sekolah literasi dasar itu sudah diberikan gitu. Tapi kompetensi dan kualitas karakter berbeda gitu. Itu peranan besarnya ada di keluarga. Nah, lalu yang kedua nanti kita mau coba bahas lalu pengasuhannya yang relevan gimana saat ini. Kalau kita bandingkan dengan pengasuhan di masa sebelum kita gitu, waktu zaman orang tua kita yang apa namanya mengasuh kita waktu masih kecil, tentu berbeda sekali karena tadi Moko udah memaparkan ya zaman sekarang tuh berbeda, jadi kita nggak bisa samakan, jadi nggak mungkin kita menerapkan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kita zaman dulu. Oke, tadi ini udah disebutkan dan dibahas juga tadi sama Moko. Jadi ada kompetensi dan juga kualitas karakter yang kita harapkan anak kita bisa miliki sehingga dia bisa survive di kehidupannya kelak gitu. Kalau dia kalau dia tidak memiliki kualitas ini, maka dia kemungkinan besar akan kesulitan gitu ya untuk menghadapi hari demi harinya. Jadi, bagaimana dong caranya untuk membantu anak mencapai kompetensi ini? Nah, aku lagi membaca buku dari Madeline Levine, judulnya Teach Your Children Well. Jadi, mungkin nanti kapan-kapan aku nggak bisa dikasih lihat. Nah, ini nggak bisa bukunya lumayan nggak terlalu tebal, tapi juga menarik gitu ya bahasanya. Dan di sini aku mencoba menjabarkan apa yang menurut dia bisa kita lakukan sebagai orang tua, hasil-hasil riset juga, sehingga kita bisa membantu anak-anak kita memiliki kompetensi atau kualitas yang seperti ini. Nah, yang pertama, ini tadi sama juga ya, seperti yang Moko udah infokan bahwa kita tuh sekarang udah bukan zamannya lagi fokus sama hanya sekolah formal gitu.
Ya ini kesannya ini ya jelek ya, tapi sekolah mahal gitu. Tapi disuruh jangan fokus ke sekolah formal. Tapi ya betul Bapak dan Ibu, karena sebenarnya di sekolah formal itu anak-anak memang belajar banyak hal, literasi, terus juga kemampuan berkomunikasi dengan teman-temannya, terus juga banyak hal yang dia dapatkan. Tapi pada beberapa anak, jadi kalau di buku yang ditulis oleh Madeline ini, dia mengatakan bahwa kalau kita itu sebagai orang tua perlu menemukan dan membantu anak menemukan namanya island of competence. Jadi kompetensinya itu sebenarnya ada banyak kan. Jadi nggak cuman matematika, nggak cuman apa namanya bahasa atau juga science, tapi bisa saja kompetensi-kompetensi yang ada di luar sekolah, misalnya musik, olahraga, ya di sekolah ada, tapi mungkin ada yang apa namanya punya kesamaan minat tertentu. Kenapa kita nggak fokus sama hanya sekolah formal? Karena di sana anak-anak bisa merasa bahwa dirinya, oh saya lebih bisa nih di sini. Lalu juga dia merasa dia mendapatkan komunitas atau teman-teman yang satu pemahaman atau minat dengan dia, sehingga dia jadi punya pertemanan yang lebih luas lagi daripada hanya teman-teman sekolahnya. Dan tentu kita tahu sekarang sekolah-sekolah banyak juga yang sejenis ya, jadi kayak misalnya berdasarkan agama tertentu atau tingkat ekonomi tertentu, misalnya dari harga sekolahnya itu udah pasti anak-anak dengan tingkat ekonomi tertentu nggak bisa untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Dan dengan dia dilibatkan di aktivitas yang tidak hanya di sekolah formal gitu ya, nah dia akan mendapatkan hal-hal yang berbeda dan dia akan terpapar pada kompetensi-kompetensi lain yang hanya diajarkan di sekolah gitu. Jadi melibatkan anak-anak pada berbagai aktivitas lain itu juga merupakan hal yang disarankan. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa juga, jadi ini statementnya adalah katanya peneliti-peneliti itu menemukan bahwa kalau ada orang tua yang menggunakan pesan reflective messages, waktu dia diskusi sama anaknya, waktu menjelaskan sesuatu sama anaknya, their children have kids who are more socially adept. Jadi dia akan lebih mudah bersosialisasi atau beradaptasi. Pesan reflektif itu apa sih? Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita jelaskan ke dia, atau dia melakukan sesuatu, misalnya dia baru saja mendorong temennya gitu. Nah, jadi kita tanya ke dia, yang kamu lakukan itu kira-kira membuat temenmu atau membuat orang lain merasa apa ya gitu. Nanti kayaknya misalnya contohnya, tadi kamu dorong Tante Berta ya, kira-kira Tante Berta rasanya apa ya kalau kedorong gitu? Lalu kalau misalnya ke kamunya gimana ya? Apakah kamunya jadinya mungkin nanti kurang disukai sama Tante Berta? Jadi kayak kita instead of kita memberitahu hanya roles saja. Jadi kayak nggak boleh kayak gitu ya. Itu perbuatannya nggak sopan atau itu nggak baik atau apa. Tapi kalau kita diskusi dengan dia dengan menggunakan memberikan kesempatan dia untuk berefleksi gitu ya, berpikir apa yang saya lakukan ini, tindakan saya ini apa ya dampaknya pada orang lain dan apa ya dampaknya pada saya. Nah, itu akan membuat anak di kemudian hari lebih mudah bersosialisasi dan bisa beradaptasi dengan lebih baik gitu. Jadi pesan reflektif ketika kita diskusi dengan anak ini juga adalah hal yang membantu dia mempunyai kompetensi itu kelak. Nah, ini yang sangat menarik juga, keterlibatan ayah. Jadi ini risetnya udah banyak banget di mana-mana, dan memang kalau kata-katanya gini ya Bapak Ibu, having an involved father is a strong predictor of a child eventual level of empathy. Jadi kalau misalnya kita mau punya anak yang memang punya empati yang baik gitu ya, sebenarnya lebih ke arah emosionalnya yang lebih baik dan stabil gitu. Jadi itu yang pertama, yang kedua lebih dalam lagi dia bisa juga berempati itu karena adanya keterlibatan ayah. Nah, kita tahu dunia pengasuhan itu seringkali identik atau biasanya yang banyak mau belajar itu ibu-ibu gitu. Tapi di sini saya bersyukur nih banyak bapak-bapak juga kayaknya ya.
Nah, jadi bapak-bapak itu ternyata punya pengaruh luar biasa ketika dia memberikan atau menunjukkan keterlibatannya di dalam pengasuhan. Keterlibatan itu bukan cuman memberikan uang ya, atau bekerja cari uang, lalu uangnya dikasih ke anaknya bisa beli ini dan itu, atau ikut sekolah ini dan itu. Tapi sekedar berdiskusi dengan anak, terlibat dalam setiap keputusan, misalnya anaknya mau beli sesuatu, lalu diajak berdiskusi tentang kenapa mau beli itu, lalu mungkin kita bisa coba menabung dulu dan seterusnya gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya seorang ayah bisa masuk dan terlibat. Nah, jadi saya seringkali mendapatkan klien-klien di Yayasan Sobat Peduli itu banyak orang-orang yang merasakan betapa beratnya beban hidup itu karena ternyata punya momen di mana dia merasa dia tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari ayahnya. Jadi seringkali kita bilangnya generasi yang kelak ini nanti kalau misalnya bapak-bapaknya kayaknya pada sibuk luar biasa cari uang sampai supaya anaknya bisa sekolah tinggi sehingga tidak terlibat dalam pengasuhan, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang kesepian, patah hati, bahkan disebut sebagai fatherless generation. Jadi kayak tanpa ayah. Itu karena ayahnya luar biasa sibuknya, terus kayaknya mikirnya kalau sibuk itu adalah demi untuk anaknya gitu. Padahal sebenarnya keterlibatan dalam berdiskusi, memberikan bantuan juga untuk dia kayak tadi ya dalam hal dia mau pesan reflektif yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya, anak-anak orang dewasanya juga ayahnya yang terlibat melakukan ini. Nah, itu akan sangat berpengaruh kepada nantinya anaknya memiliki kompetensi yang lebih baik di kemudian hari. Nah, yang berikutnya adalah ini, memberi kesempatan. Nah, ini seringkali tidak mudah ya untuk kita lakukan, apalagi kalau anak-anaknya masih kecil, misalnya usianya balita gitu. Karena kita ingin supaya si anak cepat gitu ya melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya misalnya contohnya tadi kompetensinya adalah kegigihan. Kalau kita mau anak kita gigih, jadi kita tidak akan fokus pada hasil, tapi kita akan fokus pada proses. Misalnya kita mau mengajarkan dia kegigihan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan gitu. Dia harus membereskan mainannya, jadi kita biarkan memberikan waktu kepada dia untuk menyelesaikan membereskan mainannya tanpa membantu dia terlalu banyak gitu. Nah, itu akan memberikan dia kesempatan untuk membangun rasa kegigihan tadi. Jadi memberi kesempatan itu sangat penting bagi anak. Contohnya juga untuk meningkatkan kreativitasnya. Kalau kita memberikan kesempatan dia untuk memilih ya, dari hal-hal kecil, kalau balita mungkin bisa memilih baju yang mau dia pakai hari ini, atau memilih mau makan apa, tapi mungkin kita boleh berikan batasan opsi ya. Jadi kan mamanya bukan restoran juga ya, ada apa aja gitu. Tapi kayak misalnya hari ini makanannya ada nasi goreng atau nasi dan ikan lele misalnya gitu. Kamu mau pilih yang mana gitu. Jadi dengan kita memberikan kesempatan dia untuk memilih, maka dia akan bisa, oh berarti saya bisa mengeluarkan pendapat saya gitu. Pendapat saya berarti didengarkan. Nah, ini sama adalah kompetensi yang juga perlu dia kembangkan supaya nanti dia bisa survive. Ini tadi sudah. Nah, itu tadi beberapa hal tips dari si Madeline Levine ya. Nah, sekarang kita mau lihat kembali ke si generasi alpha ini. Jadi coba Bapak Ibu ada di generasi yang mana nih? Kalau lahirnya antara 1946 sampai 1960 berarti baby boomer. Kalau generasi X itu 61 sampai 80, generasi Y 81 sampai 94. Kayaknya antara Y dan Z ya. Nah, sementara anak-anak saya dan mungkin Bapak dan Ibu juga kayaknya ya, itu kebanyakan di generasi alpha. Jadi kalau lahirnya 2011 sampai 2024, kayaknya tuh paling besar mungkin sekitar kelas SD gitu ya, kelas 6 gitu. Nah, itu mereka masih masuk ke generasi alpha. Nah, kenapa kita
mau fokus atau bahas generasi alpha ini, sebenarnya dari generasi Z ini di tengah-tengah juga udah mulai ya. Mereka udah masuk ke kategori namanya digital native. Jadi digital native itu di mana mereka emang udah dari lahir udah terpapar sama teknologi. Jadi beda banget sama kita yang kayak tadi ya misalnya, maaf ya Ber, jadi contoh share screen-nya gimana ya, ada audionya misalnya gitu. Kalau mereka bahkan ketika kemarin, apalagi kemarin ya pandemi itu mempercepat gitu ya, mengakselerasi kemampuan digital mereka gitu. Anak saya 5 tahun harus Zoom kalau misalnya sekolah. Dan sekarang dia sudah bisa chatting di Zoom, sudah bisa share screen, tuh Tante Berta kalah jadinya. Terus udah bisa mute dan unmute sendiri ketika dia misalnya lagi ada kelas. Jadi dia begitu sadar kalau misalnya dia mau ngomong sama orang lain dan tidak terdengar, dia akan mute sendiri. Jadi kemampuan-kemampuan ini mereka peroleh dengan gampang gitu. Karena mereka udah terpapar. Nah, berbeda dengan kita yang butuh belajar. Nah, kenapa juga pengasuhannya harus berbeda? Selain tadi, Bapak dan Ibu, kita juga melihat tadi ya tantangan-tantangannya berubah, ada ketidakpastian. Sehingga kalau dulu ini adalah pola asuh yang biasanya kita lakukan. Nah, ada 4 macam pola asuh. Dan mungkin zaman dulu, tapi berbeda ya, belum tentu setiap keluarga sama, tapi kebanyakan zaman dulu tuh ini pola asuh yang diterapkan adalah otoritarian, di mana pola asuh ini meminta anaknya untuk sangat disiplin, banyak aturan yang diberikan. Lalu kita sebagai orang tua itu yang paling benar gitu. Nah itu biasanya mungkin zaman-zaman sebelum anak-anak kita sekarang ini mereka merasakan itu bahwa ya yang papa bilang kayak gini ya harus kayak gini gitu. Tidak membuka ruang diskusi sama sekali. Nah, di sisi yang ekstrim satunya lagi ada permisif. Jadi, aduh gimana ya, terserah deh anaknya mau gini, mau gitu. Yang penting anak-anak deket sama aku. Jadi dia memang anaknya deket sama dia, anaknya menunjukkan kasih sayang sama dia, tapi juga seenaknya sama orang tuanya atau tidak ada rules di rumahnya sama sekali gitu. Jadi ini yang permisif. Nah, kalau uninvolved atau neglected ini udah jelas ya dilihat dari gambarnya. Jadi dia sangat tidak terlibat dalam pengasuhan. Jadi hanya sedikit atensi yang diberikan, mungkin hanya sekedar mengecek anaknya masih hidup atau enggak gitu. Se-ekstrim itu. Nah, tapi di abad 21 ini pengasuhan yang paling ideal untuk diterapkan adalah autoritatif. Autoritatif itu di mana adanya hubungan atau relasi yang positif dengan anak itu yang dipentingkan, tapi ada hal yang sama pentingnya juga adalah batasan dan aturan juga tetap harus ditegakkan. Jadi kedua hal ini harus seimbang. Nah, ini adalah pola asuh yang paling ideal untuk kita tetap terapkan pada pendidikan di masa saat ini gitu, di mana semua orang terpapar sama teknologi. Kita butuh anak kita untuk bisa punya hubungan yang baik dengan kita supaya kita bisa terus juga kontak sama dia gitu ya. Nah, intinya dari si pola pengasuhan yang tadi kita sudah lihat sebelumnya adalah ini Bapak Ibu, ada limits dan boundaries dan ada love and warmth, ada kasih sayang dan kehangatan. Nah, gimana caranya Bapak dan Ibu kita perlu menyeimbangkan keduanya. Jadi perlu menyeimbangkan aturan dan batasan-batasan yang ada di rumah ini sangat terpengaruh sama nilai-nilai yang ada di rumah ya, misalnya sebagai keluarga Kristen misalnya mesti apa, yang nggak boleh apa, itu tetap harus ditegakkan. Lalu kita juga tetap harus memberikan atau menunjukkan kasih sayang. Nah, jadi kalau ini berhasil kita seimbangkan, maka pola asuh otoritatif berarti bisa kita terapkan. Dan kelak anak kita di kemudian hari akan punya atau sadar tentang aturan dan juga disiplin, tapi dia juga akan dekat hubungannya dengan orang tuanya. Nah,
terkait dengan teknologi, kita sebagai orang tua perlu belajar tentang penggunaan semua yang ada di dunia digital ini. Apa yang anak kita pegang, kita harus tahu gitu. Seperti misalnya kayak kita mau kasih anak kita makan ya, kita harus tahu makanannya itu pasti bergizi. Kita nggak mungkin kan ngasih nyuapin anak isinya racun gitu, nggak mungkin. Nah, kita pasti akan memberikan dia sesuatu yang kita udah tahu isinya apa. Jadi, kita harus belajar menggunakan gadgetnya gitu. Terus juga kita harus tahu sosial media yang akan anak kita pakai apa gitu. Lalu film dan games yang dia pakai dan nonton gitu, kita harus tahu. Nah, lalu kalau kita sudah tahu, kita jadinya bisa seleksi. Kita bisa seleksi sesuai dengan usianya. Kan tidak mungkin ya anak bayi kita berikan tontonan film-film dewasa gitu, atau kita berikan games, misalnya contohnya games apa Marble Run kah atau apa, tapi kita kasihkan pada anak bayi, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi kita seleksi sesuai konten usia. Begitu pula ketika dia sudah usianya lebih besar, tidak mungkin kita berikan Cocomelon lagi misalnya gitu ya. Waktu udah SD gitu, dia mungkin kayak ngapain sih aku dikasih Cocomelon gitu. Jadi kita perlu seleksi sesuai konten usianya. Nah, ini yang penting. Kita perlu diskusi, kita perlu buka ruang untuk berbicara dengan anak gitu ya tentang penggunaan gadgetnya ini. Mulai dari kebutuhannya. Kenapa ya aku menggunakan laptop misalnya? Oh, karena ada kebutuhan aku harus sekolah gitu. Jadi kita berikan dia atau kita ajarkan dia menggunakan laptop dengan benar, tombol menghidupkannya misalnya, berapa lama gitu. Lalu kita juga diskusikan resikonya. Ini paling sering didiskusikan Moko dan anaknya ya terkait resiko sakit punggung ya, maklum sudah mulai usianya tidak muda lagi walaupun dewasa muda, tapi kayak postur duduk yang baik gitu, matanya kalau terlalu lama terpapar bisa memerah gitu, itu ada resiko-resikonya ya gitu. Kalau misalnya kita menggunakannya terlalu lama atau tidak benar gitu. Dan ada konsekuensinya, misalnya kalau kamu melakukan itu, nanti konsekuensinya apa. Jadi kita bisa diskusikan. Dan ini udah pasti ya, kita perlu mendampingi penggunaan internet terutama. Karena internet ini benar-benar seperti pasar ya, apa aja ada gitu. Yang bermanfaat bukannya sedikit, banyak, tapi yang berbahaya juga banyak. Jadi mau tidak mau pendampingan itu tidak lepas. Sampai anak-anak kita benar-benar sudah dewasa, punya pemikiran yang baik untuk memutuskan ini baik untuk saya dan ini tidak baik untuk saya. Jadi intinya orang tua harus cakap dulu secara literasi digitalnya. Kalau kita sendiri masih belum yakin bagaimana cara menggunakan misalnya tablet gitu, jangan berikan tabletnya kepada anaknya. Kalau kita sudah yakin dan kita bisa mengawasi anak, kita bisa tahu bagaimana caranya anaknya bisa mendapatkan hal-hal positif dari tablet misalnya, dari handphone misalnya, baru kita pertimbangkan untuk bisa memberikannya kepada anak. Dan biasanya pertanyaan paling yang sering diberikan adalah, terus kapan kalau mau kasih handphone ke anak gitu. Nah, saya sih sebenarnya terserah ya, karena kebutuhan tiap orang tua dan anak beda-beda gitu. Pernah saya berikan satu usia gitu berapa tahun, nah saya didebat terus nih ya, pernah saya kayak gitu, ada orang tua langsung mendebat terus gitu. Tapi kan dia butuh buat ini, tapi kan butuh ini. Oke, silahkan dipertimbangkan berdasarkan tadi kebutuhan, konsekuensi dan resiko. Tapi kalau dari sisi, kalau kita memberikan misalnya gadget ya ke anak, ini memberikan itu berarti hak milik ya, bukan minjem punya ayah atau ibu. Nah itu otomatis zaman sekarang nggak ada ya yang ngasih Nokia berapa tuh zaman dulu yang nggak ada internetnya, atau pokoknya yang nggak ada internetnya, cuman SMS sama telepon. Nah, belum, nggak ada tuh kayaknya handphone yang kayak gitu. Kalau ada saya mau beli tuh. Nah, sekarang semua udah ada internet. Dan kalau udah ada internet berarti akses sosial media, terus akses kepada download games gitu ya, itu terbuka luas. Nah, si pembuat sosial media sendiri sudah menetapkan usianya sebenarnya. Karena mereka melakukan riset bahwa sosial media mereka, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, dan seterusnya itu suitable untuk anak usia 13 tahun ke atas. Jadi tepat untuk anak usia segitu. Lalu, ini yang menarik ya, WhatsApp. WhatsApp itu 13 tahun ke atas, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mikirnya, enggak kok cuma buat WhatsAppan sama anak saya. Iya,
kalau ibu mikirnya di WhatsApp, yang di WhatsApp ibu doang. Tapi kalau dia bisa WhatsApp ke siapapun. Dan WhatsApp lebih punya resiko karena dia bisa mengirimkan gambar, video, suara kepada orang lain gitu. Nah, makanya WhatsApp itu masuk ke dalam social media ya. Jadi bukan cuman kayak SMS, enggak, beda. Lalu YouTube juga punya usia-usia tertentu, dan pada anak yang kecil harus ada pendampingan ya ketika menonton YouTube. LinkedIn 16, Tinder 18 tahun, dan seterusnya, masih banyak yang lain. Lalu kalau games atau film biasanya ada ratingnya ya, ada angka-angkanya. Nah, ini perlu kita lihat juga. Ada yang 0 tahun plus gitu, itu boleh buat dari usia 1-2 tahun, lalu dan seterusnya. Itu perlu kita lihat, cermati satu-satu. Karena ketika kita mau memberikan kepada anak nanti kelak, nah ini akan terbuka di hadapan mereka. Bagaimana kita mengontrolnya, bagaimana itu akan lebih sulit. Jadi mohon pertimbangkan baik-baik. Kalau usia 13 ini karena juga jadi secara psikologi Bapak dan Ibu secara perkembangan otak manusia itu usia 12 tahun ke atas itu anak-anak baru mulai bisa berpikir abstrak dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik gitu. Nah, tapi itu baru mulai belajar. Jadi pertimbangannya mengapa 12 tahun ke atas biasanya lebih baik gitu, mendingan usia segitu baru diberikan. Karena mereka sudah bisa berpikir dengan lebih baik lagi, lebih abstrak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tanya kepada saya usia, saya sih menyarankan 13 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya mau dipertimbangkan lagi, silahkan dengan segala resikonya. Oke, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita diskusi aja ya, biar lebih seru. Oke, terima kasih Kak Tasya pemaparannya. Jadi ternyata menarik banget ya, bukan untuk menjawab tantangan abad 21 nanti buat anak-anak kita nanti, ternyata yang dibutuhkan bukan dari sekolah formal aja, tapi justru fondasinya dari keluarga sendiri, apalagi dengan gaya pengasuhan ya kayak itu penting banget buat jadi fondasi buat anak-anak kita. Nah, sekarang udah sesi tanya jawab, Bapak Ibu silahkan jika ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah disampaikan dua pemateri kita hari ini. Saya berikan waktu. Bisa langsung di chat atau bisa langsung unmute juga boleh. Aku ada ini nih Kak, ada pertanyaan juga nih Kak, boleh ya Kak? Moderator nanti. Silakan. Tadi Kak ada yang ini ya Kak ya, ada apa namanya gaya pengasuhan yang seharusnya itu kan yang autoritatif ya Kak. Kalau gaya pengasuhan otoritatif tuh bisa menggunakan reward and punishment nggak sih Kak? Misalnya kalau nilainya bagus nih mama kasih handphone, kalau nilainya bagus gak usah deh. Terus kalau misalnya makannya 15 menit ya, kalau nggak 15 menit mama buang aja makanannya. Kejam. Gimana tuh Kak? Oke. Ya, jadi sebenarnya memang ke reward dan punishment itu biasanya tuh di sisi lain ya, teorinya agak berbeda gitu. Jadi kalau ini teori pengasuhan, kalau itu teori pembentukan perilaku. Biasanya reward and punishment itu kalau kita mau membentuk perilaku tertentu. Nah, tapi sebenarnya yang paling efektif itu bukan dengan memberikan punishment atau dengan memberikan reward terus-menerus. Itu justru nggak efektif. Malah jadi manja gitu Kak. Iya, betul. Jadi kalau hasil penelitian itu yang lebih banyak efektifnya itu adalah dengan namanya kita menarik hal yang dia sukai gitu. Jadi itu namanya negative reinforcement kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya di sekolah contohnya ya, misalnya dia sukanya istirahat tuh, jam istirahat. Jadi jam istirahatnya diambil gitu. Jadi kamu nanti pas jam istirahat harus mengerjakan bagian ini gitu. Atau kayak kalau anak-anak di rumah mungkin kalau kamu tidak menghabiskan makananmu, misalnya mungkin dia sukanya apa, misalnya screen time-nya gitu ya. Nanti waktu menonton kamu dikurangi 10 menit ya. Gitu. Nah, itu biasanya katanya cenderung lebih efektif untuk membentuk perilaku. Tapi tentu ini tuh di awal-awal banget mesti ada namanya kesepakatan. Jadi kalau misalnya ini kayak kucuk-kucuk tiba-tiba kita kasih ke dia,
jadi nggak efektif juga Iya. karena kayak nanti jadi panjang negosiasinya lah, jadi pokoknya jadi tidak sangat efektif lah gitu. Jadi di awal benar-benar harus ada kesepakatan dulu, ada kayak rules-nya. Jadi misalnya, oke kalau soal makan, kalau kamu makannya nggak dihabisin, nanti kesepakatannya gini. Jadi nanti itu ketika pas dilakukan, kita udah kayak tinggal, ayo Menerapkan masing-masing gitu ya, kesepakatan. kesepakatannya itu ya, Kak. Oke. Betul. Jadi lebih ke situ sih. Jadi negative reinforcement itu lebih apa namanya? Lebih bisa efektif gitu. Oke. Bisa langsung diterapkan ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Katika kayaknya nih. Aku mau nanya dong. Silakan Bu. Ya, Kak Tasya, tadi kan di dalam salah satu slide-nya disebutin tuh keterlibatan ayah gitu ya. Menarik sih itu gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau apa ya? Yang dia nggak punya ayah, entah karena berbagai hal lah ya, nggak usah disebutkan. Nah, bagaimana si ibu ini bisa mengambil peran biar anaknya itu memiliki, tadi disebutkan keterlibatan ayah itu pengasuhan memungkinkan untuk berempati pada orang lain gitu ya. Jadi gimana nih tipsnya kalau orang tua yang dia nggak punya orang tua, nggak apa ya, itulah pokoknya single parents lah, bisa dibilang seperti itu. Thank you Kak Eka. Iya, jadi kalau single parent memang jatuhnya kasus khusus ya. Jadi kalau misalnya pada saat jadi anak tergantung sih ya pada usia apa anak ini tidak ada lagi ayahnya gitu ya. Ketika misalnya anaknya sudah lebih bisa memahami ya kondisinya bahwa oh ayah saya tidak ada karena memang bukan karena dia mengabaikan tugasnya sebagai seorang ayah gitu. Karena yang berat itu adalah ketika sosoknya ada tapi dia tidak melakukan perannya gitu sebagai ayah. Itu yang kayaknya disonan gitu ya buat anak ya. Kok dia ayah saya tapi kok dia nggak ngapa-ngapain ya kayak, atau kok kayak saya nggak pernah ngobrol ya sama dia gitu, atau kok kayaknya saya nggak deket ya sama dia. Nah pada kasus single parent biasanya memang luar biasa ya, seorang yang menjadi ayah tunggal atau ibu tunggal itu biasanya mengambil perannya double jadinya. Dan itu biasanya akan dipahami anak ketika anaknya memang udah lebih mengerti gitu. Tapi kalau anaknya masih lebih kecil, biasanya ada nih sosok-sosok yang dia temukan sebagai ayah, kayak pengayom gitu. Mungkin omnya kah, atau mungkin ada dari orang-orang terdekat lain. Nah, itu biasanya kalau anaknya masih kecil gitu ya, karena dia terbiasa melihat bahwa ayah itu ya laki-laki yang dewasa gitu. Tapi kalau sudah lebih besar, dia sudah lebih paham biasanya bahwa peranan ayah sekarang diambil sama ibu saya gitu, Mbak. Jadi kasih sayang yang saya dapatkan ya dari ibu gitu. Nanti ketika misalnya, terutama sebenarnya remaja laki-laki ya. Nah ini remaja laki-laki ini agak tricky nih. Ketika nanti udah masuk ke usia puber gitu, dia tetap butuh seorang laki-laki dewasa untuk diajak diskusi. Karena yang mengalami kayak misalnya mimpi basah, terus naksir sama cewek gitu, atau misalnya pacaran gitu, ya si laki-laki dewasa kan yang udah pernah gitu. Jadi ketika nanti misalnya ada waktu di mana mulai beranjak ke remaja, alangkah baiknya ada peran-peran yang mungkin didelegasikan nih, misalnya kayak boleh nggak kamu ngobrol, misalnya ada omnya atau misalnya ada teman kita yang kita percaya gitu ya, kamu mau nggak ngobrol sama dia gitu terkait dengan masa pubertasnya ini, nanti gimana dia melewatinya gitu. Karena kalau remaja laki-laki memang agak spesial nih kalau misalnya tidak ada sosok ayah gitu. Jadi perlu tetap ada laki-laki dewasa yang membantunya. Gitu Kak Ika. Oke, thank you. Menjawab. Kalau gitu bisa nggak disimpulkan ya bahwa perbedaan terhadap perilaku nih antara terhadap anak-anak kita, kalau ayahnya yang terlibat dalam ini pengasuhan dan tidak, itu bisa dilihat nggak dari perilaku mereka ya? Bisa ya? Bisa banget gitu.
Tapi mungkin pada masa anak-anak, kalau ketika dia bermain atau apa, mungkin tidak terlihat langsung ya, tapi di kelak kemudian hari Remaja gitu ya. gitu. Biasanya ada hal-hal yang, apa namanya, mungkin bisa jadi itu akan membuat dia terlihat berbeda gitu. Tapi lagi-lagi tidak hanya ini bukan hanya faktor jadi kalau si, buku ini dia bilangnya itu cuman, prediktor ya, Kak. Jadi bukan sesuatu yang hubungannya sebab akibat langsung gitu. Jadi dia bilangnya itu adalah prediktor kalau ayah terlibat di dalam pengasuhan itu bisa salah satu prediktor untuk memberikan dia bisa membuat dia kelihatan lebih berempati sama orang lain. Kenapa? Alasannya kalau di buku ini dia jelaskan alasannya karena biasanya kalau dalam masa-masa transisi kayak misalnya mau pindah ke TK, pindah ke SD, pindah ke SMP, itu biasanya kalau ayahnya ikut membantu gitu ya, misalnya ada iya nih sekolahnya di sini diajak ngeliatin sekolahnya gitu, dia akan jadinya lebih tenang dan dia jadi bisa lebih fokus sama pertemanannya dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, kalau misalnya peranan itu bisa sangat dibantu oleh orang lain, nggak masalah juga gitu. Jadi lebih ke arah situ. Oke, thank you Kak Tasya. Sama-sama. Thank you Kak Ika. Mungkin agak nyerempet sedikit sama dari pertanyaan Kak Ika, ada pertanyaan dari Bu Ririn nih Kak. Kalau ayah saja yang mengasuh, ibunya sibuk bagaimana Kak? Atau mungkin juga kalau sebaliknya kali ya Kak. Kalau ibunya yang mengasuh, ayahnya yang sibuk bagaimana? Atau kalau dua-duanya sibuk gimana nih Kak gitu? Silakan Kak Tasya atau Mas Moko. Nanti Pak Moko boleh menambahkan ya Pak, Bapak yang sibuk ya. Jadi kalau ayah saja yang mengasuh, ibunya sibuk bagaimana? Sama aja ya, jadi jatuhnya sebenarnya kan kalau misalnya unit keluarga itu ada ayah, ada ibu, atau ayah saja atau ibu saja, semuanya harus menjalankan perannya gitu. Jadi perannya itu adalah keterlibatan di dalam pengasuhan. Kalau keterlibatannya tidak dirasakan anak, misalnya anak tidak merasa pernah berdiskusi sama orang tuanya, pernah bermain bersama gitu ya, pernah paling nggak jalan-jalan bersama, jalan-jalan ini nggak harus ini ya, nggak harus keluar kota atau apa, jalan-jalan di taman aja atau jalan-jalan kaki pagi gitu, merasakan bahwa ada atensi atau perhatian, anak merasa bahwa dia itu I matters gitu. Aku tuh berarti ya buat mama dan atau buat papa gitu. Nah, itu udah cukup untuk membuat dia tumbuh dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya ibunya sibuk dalam hal pekerjaan, pastikan juga ibunya punya waktu-waktu di mana dia bisa punya mengusahakan untuk bisa punya koneksi lah gitu dengan anaknya gitu. Karena biasanya kalau misalnya dia tidak punya koneksi dengan anaknya, akan terasa berat gitu ya kalau kita mau kayak tadi mau nyampein segala kompetensi tadi tuh jadi berat banget gitu. Kalau kita nggak punya koneksi dengan anak kita. Apalagi kalau misalnya ini kecenderungannya ya kalau udah sibuk, capek jatuhnya ya. Sampai di rumah pengennya istirahat, bukan pengennya main sama anak karena ya namanya capek gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah capek biasanya ada juga kecenderungan nih saya nih ya, jadi gampang marah gitu. Jadi nggak ada koneksi, yang ada sakit. Anaknya jadi kayak tersakiti gitu malah. Aduh, saatnya aku ketemu mama malah aku dimarahin, misalnya sampai ketemu ayah malah aku dibentak-bentak misalnya gitu. Jadi menurut saya sih itu kembali lagi ke kitanya ya, mengelola rasa capek kita dulu, sendirian dulu boleh, nggak masalah, tapi kita make time untuk bisa mencoba menjalin koneksi sama anak kita. Mungkin hanya dengan menemani tidur gitu ya, nyanyiin atau bacain buku. Kalau untuk anak yang kecil itu udah cukup banget. Tapi kalau anak yang lebih besar diajak diskusi itu udah sebenarnya membuat dia merasa dia punya koneksi sama orang tuanya. Gitu. Mungkin kalau dari sisi ayah mau menambahkan, Ayah Moko? Gimana Mas Moko? Mungkin kalau dari saya, karena background, meskipun saya dari psikologi, pendidikan juga, tapi memang lebih arahnya ke pendidikannya, terus ke teknologinya ya. Jadi yang saya
jawaban saya ini lebih ke arah sharing sih, karena saya bukan pakarnya di bidang itu gitu ya. Nah, kalau dari kacamata saya sebagai seorang ayah, ya ujung-ujungnya sebenarnya ini ya, kembali ke apa sih value yang paling penting yang mau kita bangun di keluarga gitu ya. Jadi saya juga merasakan tuh apa namanya, kerja keras sebagai kuda gitu ya, sampai kadang-kadang lupa apa namanya, lupa jam, lupa waktu, terus begitu selesai kerjaan tuh rasanya capek banget gitu ya. Terus ketemu anak, dia cuma pengen ngajak main malah kena omel gitu-gitu, itu sesuatu yang apa namanya ya, yang mungkin rekan-rekan di sini khususnya yang bapak-bapak juga mengalami juga gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya dikembalikan ke value apa gitu yang mau dibangun di keluarga gitu. Kalau memang value-nya adalah kita ingin membangun keluarga yang solid gitu ya, yang penuh kasih sayang, ya mungkin kita harus mengevaluasi lagi tuh apakah perilaku khususnya ayah yang kerja gitu itu mengarah ke sana atau enggak gitu ya. Mungkin selama ini kita berpikir kalau udah kerja keras terus dapat gaji, kasih ke istri, kasih ke anak, belikan macam-macam, itu adalah bentuk sayang atau kasih kita ke anak gitu. Tapi mungkin yang dibutuhkan anak sebenarnya bukan itu gitu ya. Mungkin mereka lebih butuh kalau udah selesai kerja tuh diajak main, diajak lari-lari gitu ya. Kalau misalnya saya ambil contoh, anak saya tuh mau mandi, diajak lari dulu gitu ke kamar mandi, itu dia senang banget gitu ya. Saya itu apa namanya, kalau udah habis kerja terus disuruh lari-lari, kebetulan juga ada masalah di punggung gitu, kayaknya yang berat banget gitu. Tapi itu yang memang harus ya itulah apa namanya ya pilihannya ke situ gitu. Dan ini sesuatu yang nggak mudah gitu. Bisa jadi kalau saya kebetulan bisa kerja tuh dari jam 8 sampai jam kantornya sih sampai jam 4 ya, tapi bisa kerja sampai sore-sore jam 6, itu buat saya privilege banget gitu ya, karena saya masih kalau misalnya kerja tuh saya pagi-pagi masih bisa ketemu dia, bangun ngobrol-ngobrol sebelum berangkat, terus pulang dia juga belum tidur gitu ya. Tapi buat yang tidak bisa mendapatkan privilege sejauh itu, ya ini apa namanya ya, mungkin sesuatu yang perlu dipertimbangkan lagi tuh, apakah benar yang sedang kita lakukan tuh akhirnya akan membuat keluarga kita penuh kasih sayang atau enggak gitu ya. Itu mungkin yang sharing saya mungkin di situ kali ya. Oke, terima kasih Mas Toko. Aku juga mau nambahin, Kak, moderator boleh juga ya? Pernah baca juga sih kalau terkait kayak orang tua keduanya sibuk gitu ya, atau salah satu gitu ingin membangun koneksi dengan anak, bisa juga dengan special time. Jadi kayak tiap anak kayaknya cuma butuh 15 menit, tapi emang full attention kita sama mereka gitu. Kalau misalnya habis kerja atau capek gitu, yang emosinya belum bisa ditahan, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa isi tangki cintanya dulu, love language-nya bisa diisi dulu kali ya, supaya agak adem, lebih calm down gitu, baru habis itu bisa 15 menit aja full connection sama anaknya. Kurang lebih kayak gitu. Benar kan nih Kak? Aku cuma baca buku sih. Thank you, Berta. Oke, aku ke pertanyaan selanjutnya ya, ke Pak Nova dulu. Bagaimana melatih literasi kepada anak dengan cara yang kreatif? Soalnya di zaman instan ini orang lebih ingin simple atau jadi malas baca. Gimana tuh Kak? Moko mungkin? Oke. Mungkin kalau dari saya, kalau dari teori-teori di bidang pendidikan tuh salah satu cara belajar yang paling efektif tuh adalah mencontoh, ya, modeling. Apalagi anak-anak tuh ngelihat kita misalnya mengucapkan kata X gitu,
besok-besok dia akan ngikutin terus tuh. Karena kita sebagai orang tua tuh adalah figur yang otoritatif gitu, maksudnya, oh ini panutan gitu ya. Apa yang kita lakukan tuh akan dianggap sesuatu yang benar oleh anak. Jadi modeling, jadi prinsipnya pertama adalah modeling itu, jadi implikasinya adalah kalau mau anak kita jadi misalnya suka baca gitu ya, ya mau nggak mau kita harus mencontohkan gitu ya. Contohkan tuh bisa kita menampilkan diri lagi membaca, atau mungkin kita hal-hal kecil misalnya kita ajak ke toko buku membelikan buku. Terus juga yang penting juga adalah mengasosiasikan antara kegiatan membaca dengan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika membaca tuh yang anak inget tuh ini ya, tiap kali baca kok aku diomelin terus ya, misalnya dia apa namanya, cara membalik halamannya sampai sobek-sobek gitu. Nah itu orang tua mungkin, aduh jangan disobek dong, misalnya bukunya mahal gitu. Nah itu jadi dia akan mengasosiasikan atau memasangkan antara membaca dan tidak menyenangkan gitu. Nah artinya ketika kita tahu prinsip tersebut, kita bisa dengan sadar mengusahakan ketika membaca itu ada proses atau ada kenangan yang menyenangkan gitu ya. Misalnya ketika membaca misalnya malam-malam gitu ya, malam-malam mau tidur dibacain buku gitu ya, terus orang tuanya membacakan bukunya dengan menarik gitu ya, nadanya dinamis sesuai dengan ceritanya gitu ya. Terus misalnya sambil dibungkus dengan hal-hal yang lucu menurut sesuai dengan minat anak kita gitu. Nah itu apa namanya ya, bisa jadi sesuatu hal yang kemudian dia jadi ingat tuh, oh dulu kalau saya baca buku tuh enak loh pengalamannya gitu. Nah itu akan terbawa, dan kalau itu dilakukan secara rutin nanti akan terbentuk dengan sendirinya gitu ya. Terus kemudian bisa jadi isunya sebenarnya bukan pada minat bacanya, tapi lebih ke adanya distraksi lain gitu. Jadi ketika dia mau baca, oh ternyata orang tua kita lagi nonton TV atau lagi main gadget gitu, jadi dia pindah ke sana gitu ya. Jadi apa namanya ya, saya pernah baca tuh salah satu isu kita di dunia modern tuh sebenarnya masalah fokus gitu ya. Karena sekarang tuh kita distraksi banyak banget gitu ya, di apa namanya, di handphone gitu ya. Terus kalau kita buka laptop, kita buka tab browser tuh kita bisa buka kerjaan, tapi bisa buka YouTube, bisa buka ini itu gitu ya. Nah itu isunya mungkin di situ juga gitu. Jadi dampaknya adalah ketika kita tidak fokus, misalnya lagi baca tuh kehilang apa namanya, kemampuan kita untuk memfokus membaca per paragraf, terus maknanya apa itu jadi berkurang, bisa dibilang gitu ya. Jadi membaca tuh kayak cuma skimming aja, terus hal-hal yang penting jadi kelewatan gitu ya. Nah itu mungkin yang intervensinya adalah jadinya bagaimana kita bisa membuat si anak kita tuh bisa fokus misalnya dalam melakukan sesuatu ini, tidak hanya membaca gitu ya. Jadi tadi prinsipnya sama lagi, misalnya kita juga memberikan contoh gitu ya, ketika melakukan sesuatu kita fokus, tidak disambi-sambi gitu ya. Itu mungkin hal-hal seperti itu yang bisa diusahakan. Kak Tasya, ada yang ditambahin? Udah lumayan kejawab semua sih, tapi kalau aku nambahin satu tips aja, jadi kayak kalau di rumah kayaknya perlu diusahakan ada kayak tempat untuk kayak rak buku gitu yang memang buku-buku, dan ada waktu di mana kayak internetnya mati atau apa gitu. Jadi mau nggak mau kepaksa gitu untuk dia mencari alternatif kegiatan lain gitu. Nah, kalau di rumah kita biasanya anak si Francis itu misalnya pagi-pagi dia bangun, terus dia bingung mau ngapain kan, mau ngapain ya, yuk. Tapi yang terpapar di depan matanya adalah rak buku gede gitu. Jadi dia bukannya sebenarnya rajin membaca, tapi dia bingung mau ngapain lagi. Jadi ya udah dia ambillah buku itu, terus dia lihat-lihat, terus lama-lama dia tertarik juga gitu. Jadi kayaknya memaparkan itu juga sama tadi ya, mengurangi distraksi itu cara yang bisa
dilakukan gitu karena mau nggak mau jadinya ya untuk mengisi kebosanan baca buku. Iya. Moderator mau nambahin juga gini. Aku juga pernah ikut webinar sih tentang read aloud gitu. Jadi kalau buat punya anak-anak kecil atau Bapak Ibu ada yang mau nambah anak lagi, bisa mulai bisa ikut ini webinarnya read aloud. Jadi kalau di read aloud itu yang aku pernah ikutin, jadi kayak kita dilatih untuk gimana caranya ngebacain buku anak supaya lebih interaktif, lebih menarik. Terus ada stage-nya untuk anak usia segini sampai segini gimana caranya, segini kayak gimana gitu. Mungkin bisa dicari-cari di internet read aloud. Tentang read aloud yuk atau apa, nanti aku coba cari juga ya di Instagram atau internet. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Bu Ririn lagi. Kalau anak dewasa memberontak pada orang tuanya, kira-kira akibat dari apa ya Kak? Silakan Kak. Berat nih pertanyaan. Iya. Kenapa ya? Justru saya mestinya balik tanya, kenapa ya Bu? Jadi sebenarnya banyak ya ininya apa ya, kemungkinannya gitu ada banyak dan kemungkinan itu bisa kita hal yang menyebabkannya itu bisa kita ketahui dengan membuka komunikasi gitu. Memang kita perlu untuk bisa tanya, diskusi sama dia, apa yang membuat dia melakukan hal itu, tapi juga pastinya berat banget untuk memulai komunikasinya karena ya namanya memberontak ya, gimana mau deketin aja malah dianya marah gitu biasanya gitu ya. Jadi kalau ditanya akibat apa, itu kita belum tahu. Jadi masih banyak opsinya sangat terbuka luas dia memberontak karena apa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencoba membangun koneksi lagi gitu ke dia. Dan itu yang terus-menerus dari kecil ya sampai dewasa. Saya juga ngerasain ya mungkin orang tua saya juga terus berusaha membangun koneksi sama saya gitu supaya bisa terus bisa baik-baik gitu ya, bisa cerita, bisa ngobrol, bisa beraktivitas bersama gitu. Jadi untuk koneksinya ini memang dimulai dengan terkadang kita perlu untuk bisa membuka diri kita juga gitu. Dulu mama juga pernah nih merasakan hal kayak gini gitu. Atau misalnya kalau misal anak kita yang sudah lebih dewasa gitu ya, mungkin dia sudah misalnya berkeluarga dan seterusnya, mungkin kita bisa mulai dengan bercerita atau menceritakan perasaan kita gitu. Jadi dimulai dari perasaan kita. Jadi ada namanya I message. Jadi yang kita mau sampaikan adalah yang kita rasakan, bukan kamu kok gitu sih. Nah, bukan kayak gitu, tapi lebih ke aku lagi sedih nih karena kamu tidak pernah menyapaku, misalnya gitu, atau kamu nggak pernah. Jadi mulai pesannya yang kita sampaikan adalah saya merasa, atau aku ngerasa, atau mama ngerasa gini, atau papa ngerasa, atau papa sedih banget nih karena kamu nggak pernah kontak kita lagi, atau karena kamu memberontak gitu. Jadi itu yang memang bisa kita lakukan supaya perlahan-lahan nih pintu komunikasinya mulai kebuka lagi. Karena kalau itu belum kebuka komunikasinya, kita nggak tahu kan apa sebenarnya yang dia rasakan sehingga jadi memberontak gitu. Kurang lebih sih seperti itu, Bu Ririn. Mudah-mudahan bisa menjawab karena sebenarnya prosesnya lumayan panjang ya dan nggak gampang gitu. Thank you Kak. Jadi ya. Iya, iMessage. Misalnya bisa kayak mulai dari WhatsApp-an gitu, kita sampaikan gitu ya, apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kondisi kita sekarang gitu. Sekarang mama lagi sedih, atau sekarang mama lagi kesepian banget, atau mama sekarang lagi apa gitu, kita bisa sampaikan. Jadi kita cuma menyampaikan apa yang kita rasakan gitu. Itu biasanya akan lebih mudah akan lebih efektif dalam komunikasi dibandingkan dengan kita yang bilang ke dia gitu ya, kamu udah gini selama ini, atau kamu gini. Nah itu dia akan lebih defensif biasanya.
No Iya. judging gitu ya, Kak ya. Betul, betul. Thank you, Kak. Sama-sama, Bu Nirin. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Yang ingin ditanyakan? Oke, kayaknya sudah cukup kali ya. Waktunya sudah hampir habis, sudah habis ya. Oke, selanjutnya sebelum kita sebentar. Ya, sebelum kita menyudahi, kita mau info tentang dewasa muda dulu ya, Kak. Sorry, aku salah. Oke, aku mau share screen dulu ya. Jadi, jadi event hari ini adalah event dari Dewasa Muda GKI Kota Wisata. Jadi kami sangat bersyukur ada yang juga dewasa lebih muda lagi yang juga join pada hari ini, dan kami mengundang siapa aja yang mau join ke Dewasa Muda, terutama yang karakteristiknya seperti ini ya. Jadi sudah menikah pada usia 25-40 tahun, ataupun dia belum menikah. Sebenarnya kalau udah nikah tapi usianya di bawah 25 juga nggak apa-apa ya, Ber. Jadi kurang lebih sampai usia 40 tahun atau belum menikah di usia 30 tahun ke atas. Nah, jadi bedanya karakteristiknya dengan teman-teman di pemuda adalah biasanya isunya kan beda ya. Kalau di pemuda isunya udah ke arah masih pendidikan dan pekerjaan, tapi kalau di dewasa muda banyak udah seputar pekerjaan dan keluarga. Jadi kita pengen memfasilitasi teman-teman yang mungkin kalau dilihat dari karakteristik anaknya mungkin yang masih kecil-kecil banget gitu. Jadi bisa bersama-sama melakukan kegiatan di Dewasa Muda. Biasanya nanti kegiatannya ada pembinaan seperti ini, webinar, lalu ada persekutuan, lalu ada kegiatan rekreasi. Jadi karena anaknya kecil-kecil biasanya ada play date gitu. Terus ada rencana mau trekking bareng, camping, dan juga kegiatan olahraga seperti bulu tangkis dan sepeda. Jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman yang belum join sesuai dengan usianya, boleh loh join di Dewasa Muda. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang tahu yang sesuai dengan usia seperti ini, boleh diajak untuk join. Jadi kita ada WhatsApp group, kita bilangnya Esmut, jadi Dewasa Muda gitu. Jadi boleh kontak Berta atau Tasya untuk bisa ajak join di Komisi Dewasa Muda. Gitu. Itu aja dari informasi Dewasa Muda. Silakan, Ber. Oke, terima kasih Kak Tasya. Selanjutnya, sebelum pada bubar, kita mau foto bersama dulu ya, Kak. Untuk peserta malam hari ini. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Kita cuman ada satu page, aku langsung foto aja ya. Oke, ada lagi yang perlu ditunggu Bapak Ibu? Oke. Satu, ya hanya nggak apa-apa. 1, 2, 3, cheese. Oke, selanjutnya ganti gaya ya. Sekali lagi deh. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Oke. Ya, untuk acara hari ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya. Untuk doa penutup, saya minta Pak Noval untuk menutup untuk acara kita hari ini. Ya. Mari kita satu dalam doa.
Bapa kami di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur kami berkumpul untuk mendiskusikan satu topik yang penting buat pendidikan anak-anak pada saat ini. Saat ini generasi saling berkembang, ada 4 generasi yang muncul bersamaan ya Tuhan. Kadang sering ada gap antar generasi, tapi saat ini kami menjadi tahu, menjadi paham bagaimana mendidik anak-anak kami generasi yang mendatang dengan lebih baik. Kiranya Engkau memberkati pembicaraan ini dan bukan hanya terjadi saat ini, kiranya Engkau juga memberkati ke depan dewasa muda, komunitas dewasa muda dapat melengkapi jemaat dewasa muda di GKI Kota Wisata dengan lebih baik lagi, dengan topik-topik yang lebih menarik. Kiranya Engkau juga memberkati semua jemaat yang mungkin masih belum tersentuh, yang usianya dalam usia range dewasa muda, dapat ikut berpartisipasi di dalam acara-acara selanjutnya. Tuhan, kami bersyukur untuk semua topik yang dibagikan kali ini, kiranya dapat kami bawa pulang dan kami dapat terapkan dan diskusikan di dalam keluarga kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, berkati kami untuk dapat beraktivitas besok di hari Minggu dengan ibadah kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Terima kasih ya. Kak Tasya, Kak Moko, Kak Berta.